Fusi Jakarta memilih Mas Pram dan Bang Dul. Forum Ulama Santri Indonesia, Fusi Jakarta, memilih pasangan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai calon pemimpin Jakarta. Berikut adalah alasan utama mengapa Mas Pram dan Bang Dul layak mendapatkan dukungan. 1. Sosok mandiri. Mas Pram dikenal mandiri, berani mengambil keputusan demi kepentingan rakyat tanpa terikat pada elit atau kelompok tertentu. 2. Memiliki pengalaman dan jaringan luas. Mas Pram dengan pengalaman dalam pemerintahan pusat dan Bang Dul pengelolaan pemerintah daerah. Keduanya memiliki jaringan dan kemampuan untuk mengelola Jakarta menjadi kota global. Ketiga, komitmen pembangunan Jakarta. Mas Pram dan Bang Dul berkomitmen pada pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah. 4. Dukungan untuk pendidikan dan pesantren. Janji Mas Pram dan Bang Dul untuk menerbitkan peraturan gubernur yang mengatur pesantren dan pendidikan menunjukkan perhatian besar untuk memperkuat pendidikan Islam, mewujudkan profil pelajar rahmatan lil alamin. 5. Program pemodalan UMKM, membantu permodalan serta pengembangan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. 6. Program Jakarta Bekerja. Mas Pram dan Bang Dul menawarkan program Jakarta Bekerja dengan mengadakan job fair dan pelatihan kerja yang modern di setiap kecamatan. 7. Program sarapan pagi gratis. Mas Pram dan Bang Dul melalui pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan sarapan pagi gratis dan makan siang gratis bagi anak sekolah yang sejalan dengan pemerintah pusat Presiden Prabowo Subianto. 8. Program kenaikan insentif bagi pengurus RT dan RW. Mas Pram dan Bang Dul sangat peduli dan menghargai jeripayah RT dan RW yang berperan vital dalam mengurus warga di tingkat paling bawah, maka akan menaikkan insentif 2 kali lipat dari sebelumnya bagi pengurus RT dan RW. 9. Dukungan ulama dan santri. Mas Pram sosok santri yang sangat dekat dengan ulama. Mas Pram dan Bang Dul mengedepankan nilai religius dalam pembangunan dan menghargai keberagaman. Dengan pertimbangan tersebut, Fusi Jakarta melihat Pram Dul sebagai pasangan yang mampu membawa perubahan positif bagi kota Jakarta dan rakyatnya. Jakarta menyala, bukan hanya lembar suara di akhir pemilihan. Dan nomor 23, Pramono Anung dan Rano Karno, calon gubernur dan wakil gubernur. Lalu Problos deh, sudah juga dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sungguh saya hormati Kiai Muhyiddin Ishaq, yang betul-betul saya merasa tenang kalau beliau sudah meyakini dan juga memberikan tausiah kepada saya. Semangat menang. Sahabat saya lama, Bang Foke, Dr. Ings Fauzibowo. Bang Foke ini dengan saya pribadi sudah sangat lama sekali, dan sangat personal saya dengan Bang Foke hubungannya. Bapak Ibu yang hadir, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi wabil khusus kepada Gus Saifuddin sebagai Ketua Fusi. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya hari ini sungguh merasa sangat terhormat, merasa tersanjung penghargaan yang diberikan oleh Fusi dan juga oleh Bapak Ibu, para kiai dan saudara-saudara sekalian. Saya sudah berkeliling Jakarta, Pak Kiai, lebih dari 250 kali. Setiap hari rata-rata 10-11 titik. Ini adalah titik saya yang ke-9, masih ada satu lagi. Jadi setiap hari saya berkeliling, selesai rata-rata jam 10 malam, mulai dari jam 6.30 pagi. Apa yang disampaikan oleh Gus Saifuddin dalam saya maju sebagai calon gubernur Jakarta, saya betul-betul tidak punya beban. Karena awalnya saya betul-betul menolak untuk maju dicalonkan sebagai calon gubernur, karena memang tidak pernah sama sekali saya berpikir untuk menjadi gubernur Jakarta.
Saya sudah berpikir sudah selesai 25 tahun menjadi pejabat. Tetapi ketika amanah ini diberikan dan saya sudah keliling melihat persoalan real di bawah, mungkin setelah 25 kali saya keliling, saya diajak oleh Bu Waude ke Tanah Tinggi, Tanah Abang oleh Bu Ida, demikian juga ke tempat-tempat yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Itulah yang kemudian memacu saya untuk bertekad memenangkan pertarungan ini, karena saya ingin menyelesaikan persoalan-persoalan real yang ada di masyarakat. Apa persoalan real itu? Yang paling utama sebenarnya, satu, disparitas, perbedaan kaya miskin yang terlalu mencolok. Kedua, ketidakadilan bagi orang-orang yang harusnya menerima kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat, lansia, Jumante, Dasawisma, dan lain-lain, banyak yang tidak dapat. Karena apa? Karena orang kecil dipimpong kanan kiri. Contohnya adalah kartu Jakarta Pintar, yang dulu dapat tiba-tiba nggak dapat. Begitu nggak dapat, ngurusnya harus ke Rawabunga. Begitu sampai di Rawabunga, dipingpong kanan kiri. Ngantri mulai jam 4 pagi, kadang-kadang jam 2, jam 3 belum dilayani. Dan akhirnya capek pulang dan tidak mendapatkan apa-apa. Maka untuk itu, kalau saya diberikan amanah untuk jadi gubernur, nggak boleh lagi ke Rawabunga. Semuanya harus selesai di kecamatannya masing-masing. Semuanya harus selesai di kecamatan masing-masing. Demikian juga Bang Fokker, pasti beliau punya pengalaman sebagai gubernur. Ada yang lansia, yang sangat kekurangan, termasuk di dalamnya adalah Bu Suni, yang saya lihat sendiri rumahnya di Tanah Tinggi. Yang satu rumah 3x4 hanya ada 2 tempat tidur, bukan kamar, tempat tidur. Satu rumah 12 orang, tidur 3 shift. Bu Suni juga tidak mendapatkan kartu lansia. Inilah yang kemudian betul-betul membuat saya bersemangat. Walaupun mohon maaf Pak Kiai, Pak Kiai Muhyiddin, saya sebenarnya sudah selesai dengan diri saya sendiri. Ini yang membuat semangat saya terus terang jadi apa ya? Terbakar. Saya harus menang, saya harus menang, saya harus menang. Dari yang 0,1%, kalau dilihat sekarang, saya nggak usah cerita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kiai Muhyiddin ini benar sekali, bahwa kita semua mendapatkan amanah, mendapatkan ridho. Kok saya sebut ridho ya? Pokoknya mendapat sesuatu yang baik untuk warga Jakarta dan keluarga Nahdlatul Ulama. Satu putaran, siap. Saudara-saudara sekalian, saya dan Nahdlatul Ulama secara pribadi mungkin saya bukan termasuk yang pengurus, tapi secara kultural dari dulu saya dan keluarga adalah NU. Maka ketika saya di framing untuk menjadi anti-Islam, kan sempat saya di framing anti-Islam, apa yang saya lakukan? Pertama saya diam karena saya nggak mau membalas. Tapi saya pikir wah ini pasti dari partai itu yang biasa memframing gitu. Langsung saya tantang, gimana kalau calon-calon gubernur yang beragama Islam kita tanding tarung baca Al-Quran. Langsung hilang itu framingnya. Sehingga dengan demikian saya memang dari kecil dalam lingkaran Nahdlatul Ulama. Bahkan ketika kemarin saya sowan ke Bu Sinta Nuria, ibunya Mbak Yeni, saya diantar Kiai Kapadi. Dan sebenarnya hari ini atau besok Pondok Ploso juga akan datang untuk mendoakan saya. Karena memang saya secara pribadi hubungannya sangat dekat sekali. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa yang ingin saya lakukan kalau saya menjadi gubernur di Jakarta? Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Hari Santri dan Pondok Pesantren. Kemudian
saya termasuk yang mempersiapkan ada PP nomor 82 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. Hanya sayangnya sampai hari ini perda atau pergubnya belum dibuatkan. Maka saya kalau menjadi gubernur itu yang akan saya selesaikan. Karena inilah yang akan menjadi pintu utama bagi teman-teman Nahdlatul Ulama untuk beraktivitas di Jakarta. Kalau pintu ini tidak dibuka, tidak ada payungnya, nggak mungkin siapapun yang menjadi gubernur bisa menyampaikan sesuatu yang memang bermanfaat bagi Nahdlatul Ulama. Paling-paling yang dekat hanya ke sebangpolnya aja, yang bagi-bagi. Pak Kiai, saya ingin mempunyai hubungan pribadi bahwa Nahdlatul Ulama dengan kami, kalau saya dapat amanah jadi gubernur, hubungannya adalah hubungan pribadi sebagai partner bekerja sama-sama untuk memajukan umat yang ada di sana. Saya bersyukur, saya beruntung, saya sudah keliling hampir sebagian besar para kiai, habaib, alim ulama, dan saya mendapatkan doa-doa yang baik menurut saya. Doa-doa inilah yang menjadi energi bagi saya. Doa-doa inilah yang membuat saya merasa jadi kuat. Dan biasanya doa-doa kiai-kiai NU ataupun ulama-ulama NU ini biasanya tembus langit. Amin. Biasanya tembus langit. Termasuk waktu di rumahnya Gus Saifuddin, ada kiai yang biasa tembus langit, cuma langitnya lagi dicari-cari ada di mana. Tapi saya meyakini berkat doa-doa inilah saya kemudian menjadi seperti sekarang ini. Dan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kalau memang ini amanah saya, secara khusus saya ingin memberdayakan UMKM Jamiah Nahdlatul Ulama. Karena itu menjadi kata kunci yang utama. Dan juga yang selama ini menjadi persoalan di internal pondok pesantren saya keliling. Rata-rata gajinya, gaji honorer ini belum cukup atau jauh dari cukup. Gaji honorer terutama guru ngaji kecil sekali. Maka nanti Bang Pokel, mudah-mudahan, saya tahu Bang Pokel juga pasti setuju. Saya kalau jadi mendapat amanah ini, karena sekarang dananya ada Bang, APBD kita itu hampir 91 triliun, sehingga sangat ada dan cukup kalau kemudian para guru PAUD, guru honorer, guru ngaji, mereka akan mendapatkan upah minimum regional. Yang sekarang ini rata-rata mereka baru mendapatkan kurang lebih di bawah 2 juta, bahkan ada yang 300.000 rupiah setiap bulan. Maka kami akan membuat mereka untuk mendapatkan gaji sebagai guru honorer. Jadi ini kebetulan ada Bu Ida, Bu Aude dan teman-teman yang lain nanti harus berjuang bersama-sama bahwa ini bisa dilakukan. Kenapa bagian dari pendidikan ini juga menjadi penting? Maka para penerima KJP yang kebetulan sebagian besar ini pasti dari keluarga yang tidak mampu, saya akan membuat program yang namanya mereka untuk bisa melihat Taman Mini Indonesia Indah, melihat Ancol, melihat Ragunan, melihat Monas, melihat museum-museum. Anak-anak ini kenapa saya lakukan? Karena Bang Poker, saya ketika kelas 1 SD pertama kali diajak orang tua saya ke Jakarta, diajak lihat Monas. Itulah yang membuat mimpi saya kemudian pengen sekolah yang pintar, pengen rajin belajar, dan pengen lihat Monas lagi. Alhamdulillah, saya berkantor di paling dekat dengan Monas hampir 15 tahun di sana. Nanti kalau didoain oleh Pak Muhyiddin Isa, Kiai Goide, pasti tambah 5 tahun jadi 20 tahun berkantor. Dan saya yakin, aku yakin untuk itu. Dengan demikian program-program untuk rakyat banyak, itu menjadi yang utama bagi saya. Saya tidak akan pernah menjanjikan Pulau Seribu menjadi Disneyland, atau memindahkan balai kota ke Jakarta Utara, atau membuat gym sepanjang jalan di mana saja.
Saya lebih real, saya ingin terutama untuk warga Jakarta, kehadiran saya bermanfaat bagi mereka. Bukan sesuatu yang muluk-muluk. Kalau orang yang lama di pemerintahan seperti Bang Foke pasti tahu yang dibutuhkan real oleh masyarakat bukan itu. Yang dibutuhkan adalah bagaimana mereka merasa aman, nyaman, tenang hidupnya dan kebutuhan dasarnya terpenuhi. Maka untuk itu selain di pemerintah pusat mendapatkan makan siang gratis bergizi, kami akan memberikan makan pagi, sarapan pagi gratis dari pemerintah Jakarta untuk siswa kita. Dan berbagai hal yang akan kami lakukan, saya betul-betul ingin program yang nyata, yang real. Salah satu kekhawatiran saya tentang Jakarta adalah narkoba. Maka kenapa kemudian kami akan memasang CCTV di RT RW seluruh Jakarta. Seluruh Jakarta. Karena sekarang ini baru ada 747 CCTV. Akan kurang lebih ditambah 32.000 lagi CCTV. Dan kalau CCTV ini sudah dipasang di mana-mana, maka kekerasan pasti akan menurun. Tawuran pasti akan menurun. Narkoba pasti menurun. Bullying pasti menurun. Bapak-bapak yang lirik-lirik di jalanan juga pasti menurun. Karena akan ketahuan secara langsung. Itulah beberapa program yang real yang kami adakan. Dan secara khusus saya betul-betul ingin bahwa pemerintah Jakarta itu kepada guru, pengasuh dalam setiap kegiatan madrasah, pondok pesantren, majelis taklim itu hadir. Saya ketika bertemu dengan ibu-ibu ustazah di majelis taklim, rata-rata Pak Kiai mereka minta penyalurannya langsung kepada mereka. Kok langsung betul? Cepat sekali Bu. Tetapi saya bilang saya harus bicara dengan ormas yang menaungi majelis taklim tersebut. Karena paling besar NU. Jangan sampai nanti di internal NU sendiri ada permasalahan. Saya nggak mau. Saya tetap harus NU-nya menjadi lokomotif utama untuk hal-hal yang seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terakhir dari saya minta doanya. Saya minta doanya, saya minta supportnya, dan saya yakin kalau ini memang amanah saya dari 15 tahun berkantor dekat Monas mungkin jadi 20 tahun. Saya akan bekerja sungguh-sungguh. Dan saya seperti yang disampaikan Gus Saifuddin tadi, saya tidak punya beban kepada siapapun, termasuk kepada partai saya. Tidak punya beban, termasuk kepada partai saya. Boleh dicatat secara terbuka. Tidak punya beban. Saya ingin bekerja untuk rakyat Jakarta. Saya ingin bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat Jakarta. Dan bahkan saya sudah sampaikan secara khusus kepada Ibu Mega sebagai ketua umum saya di partai. Saya bilang, Mbak, karena saya udah 28 tahun, Mbak yang maksa saya jadi gubernur, sekarang saya memaksa Mbak juga untuk betul-betul saya diwakafkan untuk melakukan sesuatu bagi warga Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan ke media. Mau lewat. Sebentar. Baik, kami haturkan terima kasih kepada Mas Bram, Bapak Adi Fauzibo dan Gus Saifuddin. Sambutan selanjutnya
dari mewakili ulama NU DKI Jakarta Bapak Kiai Haji Muhyiddin Ishaq, kepada beliau kami persilahkan. Perintah senior saya suruh baca doa, kata Pak Fauzi. Gitu Mas Pram. Jadi saya cuma sedikit domen aja. Jadi hari ini Kompas merilis hasil surveinya 64%. Padahal yang saya minta cuma 52%. Kalau gitu saya rubah permintaan saya 75%. Jadi nggak jadi 52, 75. Karena hari ini sudah 64. Hari ini sudah 64. Jadi kebablasan Mas Pram. Dok, gimana? Oh iya, masih satu putaran. Jadi pikir saya ini kalau hari ini sudah 64%, maka di hari H minimal sudah sampai 75%. Indikatornya apa? Indikatornya Pak Fauzi hadir ini. Ini kan orang tua kita ini. Jadi beliau mau hadir ini, wah 75. 75% beda. Jadi, Soulmate. oh bukan nyala, muruk. Soulmate. Gitu. Jadi Pak Ketua Ansor sampai lalu serius. Jadi ini ada Ketua Ansor Pak Fauzi. Yang Sama kayak Husni juga. ya sama Sadu Husni. Namanya yakin, cuma saya nggak begitu yakin. Harus yakin kayak Kita baca Fatihah, mudah-mudahan sampai di hari H 75%. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, karena Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina. Aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا جعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Kami mohon kepada para hadirin untuk berdiri. Baik, terima kasih. Alhamdulillah acara saya targetnya 52% yang punya putaran. Tadi saya rubah. Jadi yang tadinya target saya 52 jadi 75%. Di hari H harus dapat 75%. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa? Hari ini banyak tokoh-tokoh yang tadinya nyilep udah muncul. Jadi target saya 75% ini bukan mengada-ada, sangat rasional. Di antaranya Bang Pongka datang, terus Ketua Ansor juga ada, dan Bang
banyak badan-badan otorita yang lain dari MI tadi kumpul. Belum pernah terjadi kompak betul ini. Semua ketuanya, semua Pak. Saya kira hari ini kalau saya punya target 75% bukan kaleng-kaleng, insya Allah ini jadi sebuah kenyataan. Terima kasih. Amin. Ya, kami selaku Ketua FUSI, alhamdulillah hari ini deklarasi dengan dihadiri oleh 1.000 mulai dari tingkat kelurahan dan kecamatan se-DKI. Pertimbangan kami kenapa mendukung ada 9 alasan. Cuma yang paling utama kita melihat bahwa Mas Pram ini adalah sosok yang mandiri. Beliau sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jakarta membutuhkan pemimpin yang sudah selesai dengan diri sendirinya. Beliau tidak punya hutang kepada siapapun dan kelompok. Yang paling utama buat Mas Pram adalah rakyat. Yang kedua adalah pengalaman beliau di pemerintahan pusat. Itu menjadi modal yang sangat kuat untuk memimpin Jakarta. Yang ketiga, kedekatan dengan ulama dan santri itu kita perlihatkan sekarang. Seluruh kiai-kiai dan santri se-Jakarta alhamdulillah deklarasi dengan sepakat dengan Rois kita Muhyiddin bahwa kita akan menangkan 1 putaran. Kalau bisa 70% kiai itu. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan dukungan dari Forum Ulama Santri Indonesia yang secara langsung dibina oleh Kiai Muhyiddin Ishaq dan juga oleh Gus Saifuddin. Jadi dua beliau inilah yang tadi dalam deklarasi dukungan itu diberikan. Bagi saya ini dukungan yang luar biasa karena sangat solid. Baru kali ini semua unsur termasuk badan-badan sayap-sayap organisasi FUSI bisa menjadi satu, diantaranya sebagai contoh belum pernah biasanya antara Forkabi sama FBR itu posisinya nggak pernah jadi satu, kali ini jadi satu memberikan dukungan buat saya. Ini benar-benar energi yang luar biasa. Mas Pram, tadi kan Pak Fahru kan juga ikut hadir dan sempat mengacungkan 3 jari, berarti itu sudah bisa dipastikan mendukung Ya Mas Pram? tentunya Bang Foke adalah selain mantan gubernur, beliau adalah NU di Jakarta yang sangat dihormati. Kalau saya pribadi dengan Bang Foke juga udah berteman sangat lama sekali. Kalau beliau sudah mengacungkan jari 3 bisa ditafsirkan sendiri. Wakaf. Ya saya intinya kalau memang saya diberi amanah, saya juga udah bicara dengan berbagai kelompok termasuk dengan partai saya akan bekerja benar-benar lebih utama dan terutama untuk masyarakat bawah Jakarta. Yang membuat kan teman-teman yang selama ini ngikutin saya juga tahu. Kalau bukan karena hati nggak mungkin lah saya bisa berkeliling dari pintu ke pintu, dari kelurahan-kelurahan yang notabene mereka betul-betul yang harus menjadi pikiran saya untuk merubah nasib ya. Mas, belakangan ini Pak Ridwan Kamil dalam kampanyenya tuh kerap memamerkan bahwa dirinya sudah didukung oleh Pak Presiden Prabowo. Nah, tanggapannya dari Mas Pram gimana? Dan mengklaim yang didukung hanya RK katanya sama Pak Prabowo. Kalau saya didukung oleh Gusti Allah. Makasih ya. Itu. Siap.